Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kebahagiaan, rizki yang berlimpah, dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan. Amin. Di episode terbaru kali ini pastinya semakin seru, menegangkan, dan menarik untuk kita saksikan, di mana episode kali ini diawali di Kerajaan Babulah. Prabu Qasim, Prabu Siliwangi, Mirza Hakim, Walang Sungsang, Rara Santang, dan Resi Danayaksa bergegas keluar istana untuk melihat apa yang terjadi di luar. Saat sudah di luar istana, ternyata sudah ada ratusan pasukan siluman yang berdiri dan siap untuk menyerang mereka. Pasukan siluman milik siapa ini? Tanya heran Siliwangi sembari menatap ke arah pasukan siluman. Tidak lama muncullah sesosok wanita dari tengah-tengah pasukan. Ia berjalan ke depan dan berdiri di depan pasukan. Wanita itu mempunyai tatapan yang sangat tajam, memakai mahkota ular, dan mempunyai pedang tajam di tangannya. "Senang bertemu dengan kalian semua," ujar wanita itu sambil tersenyum miring. "Siapa kau?" jawab Siliwangi dengan nada yang tinggi. "Aku adalah Hela. Aku adalah adik dari Hydra, dan aku datang ke sini untuk merebut batu jiwa dari tangan kalian," balas Hela dengan nada tinggi. Kemudian keesokan paginya, di tempat lain di gubuk tempat Kian Santang, matahari mulai menyingsing dan sudah menunjukkan cahayanya. Cahaya matahari menyinari wajah sang gadis yang masih tertidur pulas. Cahaya dari matahari membuat gadis itu perlahan membuka matanya. Ia berusaha bangkit lalu menatap ke sekelilingnya. Matanya sempat terhenti saat melihat sosok remaja laki-laki yang sedang melakukan sesuatu di pinggir api unggun. Siapa orang itu? Kenapa dia bisa bersamaku? Aku harus menanyakan hal ini kepada orang itu. Gadis itu berjalan menjauh dari gubuk dan mendekati Kian Santang yang sedang duduk di pinggir api unggun. Ia berdiri di samping Kian Santang yang sedang duduk di pinggir api unggun. "Hei kau, sedang apa kau di sini?" Kian Santang menoleh ke arah gadis yang memanggilnya. "Aku sedang membakar ikan untuk kau makan," jawab Kian Santang. "Kenapa kau melakukan itu?" Kian Santang bangkit lalu berdiri di depan gadis itu. "Karena aku tidak tega melihat seorang gadis sendirian di hutan." Gadis itu membuang pandangannya ke arah danau. "Siapa kau, dari mana kau berasal?" "Aku Raden Kian Santang. Aku putra dari Prabu Siliwangi." "Lalu siapa namamu?" "Namaku Citrakara." "Nama yang jelek," gumam pelan Kian Santang. Sepertinya Citrakara mendengar apa yang Kian Santang katakan dan membuatnya sedikit emosi. "Apa yang kau katakan tadi? Nama yang jelek, ha?" Kian Santang sedikit tertawa sembari menenangkan Citrakara. "Aku tidak mengatakan itu, mungkin kau salah dengar saja. Aku mengatakan namamu sangat indah sekali. Itu yang aku katakan." Citrakara yang tadinya emosi tiba-tiba berubah menjadi tawa walaupun ia tertawa kecil. Kian Santang ikut tertawa bersamanya. "Oke, cukup hentikan. Aku tidak sanggup tertawa lagi," ucap Kian Santang. Ia berusaha menahan cekikikan tawanya. Citrakara menghentikan tawanya lalu menatap Kian Santang. "Terima kasih." Kian Santang menghentikan tawanya dan mengerutkan keningnya. "Kenapa kau berterima kasih kepadaku, Nyimas?" Citrakara mengalihkan pandangannya. "Karena kau sudah menemaniku walau hanya sebentar." "Maksudmu?" Citrakala menghela napas. "Sejak kematian ayahanda dan ibundaku, aku hidup sendirian. Aku hidup sendirian tanpa ada siapapun yang berada di sisiku. Minuman alkohol adalah satu-satunya temanku yang aku miliki sekarang." Kian Santang mengalihkan pandangannya ke arah bawah dan melipat tangannya di depan. "Kau tahu, Nyimas, kalau yang kau lakukan adalah perbuatan yang salah." Kian Santang mendongakkan kepalanya lalu menatap Citrakara. "Minuman alkohol tidak baik bagi kesehatanmu, dan kau masih ingin terus meminumnya."
Citrakara kembali menatap Kian Santang. Aku tahu alkohol tidak baik bagi kesehatanku, tapi hanya dialah yang menemaniku sekaligus penenang untuk diriku. Setiap kali aku meminumnya, aku merasa jauh lebih baik. Aku mengerti apa yang kau rasakan, Nyimas. Aku tahu kau tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, tapi kau memiliki diriku. Maksudmu, aku akan menemanimu, menghiburmu dan menjagamu mulai dari sekarang dan sampai seterusnya. Itulah janjiku sekarang. Maksudmu, kau adalah temanku sekarang? Ya, aku temanmu sekarang dan sampai seterusnya. Aku berjanji kepadamu kalau aku akan terus berada di sisimu, sehingga kau tidak lagi merasakan kesendirian di dalam hidupmu. Terima kasih, Kian Santang. Kian Santang tersenyum lalu menghadap ke belakang dan mengambil ikan hasil bakarannya dan memberikannya kepada Citrakara. Makanlah, aku tahu kau belum makan. Citrakara pun tersenyum lalu mengambil ikan dari tangan Kian Santang. Ia memakan ikan itu dengan sangat lahap. Kemudian di tempat lain di kerajaan Babula, Raden masuklah ke dalam istana. Jangan sampai Hela mendapatkan batu jiwa itu dari tanganmu, ujar Siliwangi. Baik Gusti Prabu, jawab Mirza Hakim. Ia bergegas kembali ke dalam istana dan melindungi batu jiwa yang berada di dalam genggamannya. Pasukan kerajaan Babula mulai berdatangan untuk membantu raja mereka, serta Prabu Siliwangi. Kini pasukan mereka, Hela dan pasukan milik Prabu Qasim, sudah saling berhadapan satu sama lain. Prabu Siliwangi menoleh ke arah putra dan putrinya serta Prabu Qasim. Hari ini kita akan bertempur habis-habisan melawan Hela dan kita akan mempertaruhkan semua demi melindungi batu jiwa agar tidak jatuh ke tangan Hela. Baik Ayahanda Prabu, kami mengerti, jawab Rara Santang dan Walang Sungsang serentak. Hela maju paling depan, serang mereka semua dan rebut batu jiwa itu dari tangan mereka, seru Hela dengan nada tinggi. Seruan teriakan pasukan Hela menggema dan menggempur pasukan Prabu Qasim. Serang mereka semua, seru Prabu Qasim dengan nada tinggi. Pasukan Prabu Qasim berlari ke arah pasukan Hela, lalu kedua kubu ini saling bertarung satu sama lain. Walang Sungsang dan Rara Santang membantu pasukan Babula melawan pasukan Hela, begitupun dengan Siliwangi dan Prabu Qasim. Bagaimana kelanjutan ceritanya kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karuhun.